Keluarga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada seorang yang menghina agama Kristen di Tanah Batak. Tanah Batak itu kan mayoritas Kristen ya, tapi anehnya ya, berani-beraninya menghina agama Kristen, dan tidak hanya menghina agama Kristen, tapi menghina suku Batak juga. Dan yang lebih anehnya lagi, dia jualan di Tanah Batak. Dia jual warung Padang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kronologinya? Kok bisa? Ini kan ada semacam pertanyaan besar ya. Ada seorang dari agama mayoritas di Konoha, dari agama RT 6, ya, menghina agama Kristen dan menghina adat Batak atau suku Batak. Namun dia nyari makan di Tanah Batak dan hidupnya di sana. Ini ada semacam keanehan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masalah ini tidak viral di Jakarta gitu ya? Kalau di Toba sana ini sangat viral sekali, di Tanah Batak sangat viral sekali. Namun yang lebih anehnya lagi, yang lebih membagongkan lagi, ternyata dia hanya minta maaf. Nggak seperti orang-orang Kristen misalnya, apologet gitu ya. Ada banyak itu yang diancam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hukum tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas? Bayangkan hanya minta maaf coy, tapi bisa lepas dari yang namanya hukuman. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Jadi bagaimana kronologinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi ada seorang pria budiman ya, maksudnya namanya Budiman ya. Kelakuannya tidak seperti namanya ya. Nama yang sangat bagus sekali, Budiman. Ya, nama Budi itu kan nama yang sangat mulia sekali ya. Tapi kelakuannya nggak seperti itu ya. Jadi diduga Pak Budiman ini berasal dari Padang. Nah, dia mencari sesuap nasi gitu ya, buka usaha di Tanah Batak. Lebih tepatnya di sebuah desa Perbaba, daerah Samosir ya. Korsi kalau salah ya, teman-teman yang nonton video ini ya, teman orang Batak, Korsi kalau salah ya, nama daerahnya ya. Nah, bayangkan ya, dia nyari sesuap nasi di Tanah Batak di Samosir. Tapi berani-beraninya dia menghina, ya diduga menghina agama Kristen. Wow. Luar biasa. Ya. Ini sangat di luar nurul ya. Jadi kronologinya gimana? Jadi diduga dia mengatakan bahwa Yesus sama dengan, ya begitulah ya, nama yang sangat hina sekali gitu ya. Ya dia diduga menyebutkan Yesus itu sama dengan anjay gitu. Saya memplesetkan ya, takut nanti ada yang ini ya, ada yang report gitu ya. Jadi ini sangat sensitif sekali guys ya. Dia menyebut Yesus itu anjay gitu. Bayangkan dia berani-berani ngomong seperti itu di Tanah Batak. Ya, di sana mayoritas Kristen guys. Wah, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apakah ini masuk akal atau tidak? Ini sebenarnya nggak ada di Google ya. Saya kemarin nyari di Google nggak ada ya. Artinya gini, bukan berarti berita itu nggak benar kalau nggak ada di Google ya. Ya, karena ini sebenarnya masalahnya sudah selesai, sudah maaf-maafan gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa ada maaf-maafan gitu? Apakah agama Kristen itu ya, si paling maaf gitu? Ya, apakah itu dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen? Apakah karena Kristen mengajarkan kasihilah musuhmu? Tapi permasalahannya kan kenapa kejadian-kejadian seperti ini banyak di Konoha gitu? Ya, bubarin paksa, ya persekusi rumah ibadah. Saya tidak mengungkit-ungkit masalah di sini, tapi biar tidak terjadi masalah, itu yang jadi permasalahannya. Kemudian tidak hanya itu, dia diduga menghina yang namanya adat Batak. Bayangkan ya, dia menghina adat Batak, gila. Luar biasa. Ya, ini sangat keterlaluan ya menurut saya pribadi. Sungguh keterlaluan. Bagaimana kronologinya? Kenapa dia menghina adat Batak? Jadi adat Batak itu kan ada istilah manortor ya.
Korsi kalau salah ya, bagi teman-teman orang Batak. Ada manor-tor. Jadi tortornya itu kan ada gerak-gerakannya ya, ya ada gerakannya, oh pokoknya gitu-gitulah. Nanti cek di YouTube ya. Dan dia mengatakan bahwa itu ya mirip seperti orang lagi melakukan eh, ya seperti itulah, melakukan adegan dewasa gitu. Dia mengatakan seperti itu. Luar biasa. Ya, ada ya orang seperti itu. Berani-beraninya, gila. Ya, menurut saya pribadi ini udah nggak waras gitu ya. Dia nyari nafkah di sana gitu. Lalu dia berani-beraninya ngomong seperti itu. Apakah ini karena faktor kebencian gitu? Kalau saya mengatakan, oh jangan salah agamanya dong, ya. Jangan salah agama air tenang dong, ya. Jangan salah agamanya, salah orangnya. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa tiap minggu itu ada kasus intoleransi, bubarin paksa gitu. Tapi ya mereka-mereka aja ya, warga RT 6 gitu. Orang Kristen apakah ada? Nggak ada, jarang saya perhatikan. Ya, saya coba bertanya, apakah ada yang salah atau tidak? Ya, pola pikirnya, penafsirannya. Karena penafsirannya itu kan gini. Penafsiran itu bisa dirubah, guys. Nggak percaya orang Kristen merubah penafsiran mereka. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Dulu Kristen tuh nggak makan babi. Kenapa sekarang makan babi? Ya karena penafsirannya dirubah. Dulu orang Kristen tuh banyak yang mabuk agama. Dulu Kristen itu nggak toleransi seperti sekarang ini. Ya, lah, kok gue ngomong bahwa negara Kristen itu toleransi, orang-orang Kristen toleransi, ada datanya. Data dari indeks toleran. Negara paling toleran di dunia inilah Kanada, negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Itu artinya bahwa itu pada faktanya, itu pada datanya gitu. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Ya, mohon maaf bagi yang videonya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Ya, saya benar-benar netral gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini yang salah ajarannya atau orangnya? Kalau yang salah itu orangnya, kenapa tiap minggu bermunculan orang-orang seperti ini? Ya persekusi rumah ibadah, bubarin paksa gitu. Kalau yang salah itu misalnya nih, ya katakanlah ajaran yang salah, lalu kenapa nggak introspeksi diri? Itu kan yang jadi permasalahan. Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, ada yang memberikan kesimpulan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kalau hal ini tidak diberesin sama pemerintah, ini akan jadi semacam bikin warga Konoha itu terpecah, guys. Kita akan terpecah belah gitu. Walaupun ya banyak warga Konoha mengatakan, oh nggak masalah itu kan oknum. Ya oknumnya tiap minggu oknumnya terus ditumpuk-tumpuk terus ya, ditumpuk-tumpuk terus, apa nggak bubar gitu. Yang bubar itu, kalau misalnya Konoha itu bubar itu kan, yang bubar itu kan yang mayoritas. Bayangkan Papua misalnya, saya tidak nyuruh ya Papua, ya Bali lepas gitu ya. Kemudian ya, bukan negara provinsi yang kaya lepas gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi kita kan, mayoritas kan yang rugi. Ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Ya kalau misalnya digertak ya, Konoha, banyak provinsi di Konoha itu pengen memisahkan diri misalnya. Ya Konoha pasti chaos. Ya. Ya, apakah harus seperti itu gitu ya? Apakah harus ada gertakan seperti itu supaya tidak terjadi yang namanya kasus-kasus intoleransi? Saya coba bertanya guys, saya tidak menyimpulkan, ada yang menyimpulkannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kemudian, apakah kasusnya sudah selesai? Ya, jadi ternyata penetua atau ormas-ormas di sana, ya dugaannya itu ormas yang pakai baju warna merah kalau nggak salah ya. Inisialnya P ya, akhirannya B ya. Ya, diduga mereka ini sudah damai-damai lah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa langsung damai-damai gitu kan? Permasalahannya kan orang-orang Kristen kan digituin ya, selalu seperti itu ya, berakhir di atas materai. Ya, apakah untuk menghindari yang namanya konflik gitu? Tapi kalau saya perhatikan orang-orang Batak, orang-orang Kristen itu sungguh mulia loh hatinya, ya kan? Ya tiap minggu digituin ya kan. Kasus-kasus seperti yang baru-baru ini viral di Medan. Ada tuh ya. Kasus ya. Gila, ini luar biasa ya. Gila. Luar biasa. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa negara kita jadi seperti ini? Saya jadi teringat dengan zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto itu kan pemuka agama itu kan nggak boleh sembarangan ngomongnya. Di rumah ibadah, di masjid, atau dimanapun itu ya.
selalu dikawal pemuka agama. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang saya baru baru menyadari, oh gitu ya. Ya, dengan munculnya Habib Bahar, Habib Rizik, saya berpikir, oh iya juga ya, kenapa Pak Soeharto dulu jagain rumah ibadah ya. Ya kemudian muncul kasus intoleransi tiap minggu muncul. Saya jadi berpikir, oh ternyata benar juga ya, kenapa Pak Soeharto dulu jagain rumah ibadah. Ya itu ya yang ada di pikiran saya. Apakah ada yang punya pemikiran yang sama? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak ya, Anda yang menyimpulkannya. Apakah kita kembali ke zaman Pak Soeharto? Kayaknya enggak deh. Tapi ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Menurut keyakinan saya, ini mungkin akan mempengaruhi kenapa Konoha itu bubar gitu ya. Jadi sebelum Konoha bubar, saya sudah ngomong duluan gitu ya. Sudah ngomong di awal gitu. Ya pemicunya ini. Ini seperti menyimpan bara gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.